Kami datang memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan sebagai tanda terima kasih kami. Sebagai tanda syukur kami untuk semua kebaikan-Mu. Dengan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kuasai kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu turun atas tempat ini, atas kami semuanya. Semua peralatan apapun yang kami pakai Tuhan, Engkau kuduskan. Supaya itu menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan dari ruangan ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Yang damai sejahtera yang dari sorga turun atas tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Ambil alih semuanya Tuhan. Dari kemuliaan-Mu. Dengan kasih-Mu yang kuat. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Nyangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di
bangkitkan Roh-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Pulihkan Roh-Mu di dalam hidup kami Bapa. Supaya kami hanya bergairah di dalam Engkau. Ampuni kami yang menghabiskan energi kami bergairah di dalam dunia ini Tuhan. Kami berpikir tentang uang, kami berpikir tentang harta Tuhan. Kami berpikir tentang masa depan anak-anak kami. Kami lebih bergairah memikirkan itu Tuhan daripada Engkau. Kami lupa Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, uang, harta, anak kami, semuanya Tuhan, itu berasal dari Engkau. Kami sering lupa Tuhan. Kami terpesona dengan dunia ini. Kami melihat bahwa dunia ini akan membuat kami hidup. Yang membuat kami dihargai dan dihormati. Kami lupa Tuhan. Bahwa semuanya itu sampah di hadapan-Mu Bapa. Karena kemuliaan-Mu tidak ada tandingnya Tuhan. Ampuni kami ya Allah Roh Kudus. Kami mengabaikan teguran-teguran-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami ikuti perasaan-perasaan kami. Kami menjadi bodoh mengikuti semua pikiran kami Tuhan. Dan kami mau sukacita kami hilang daripada kami bersukacita karena Engkau di dalam kami. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan yang belajar berjalan. Ampuni kami dengan segala pikiran kami dan perasaan kami. Ampuni kami dengan segala ketakutan dan kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan lagi ya Roh Kudus dari hati kita yang paling dalam. Minta Dia dari hatimu yang paling dalam. Ya Roh Kudus, ku haus padamu ya Tuhan. Haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu nyata dalamku, hidupku dalam tangan kasih-Mu. Saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu nyata dalamku, hidupku dalam tangan kasih-Mu. Sejak saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidupku Kau nyata, oh, dalam hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Bapa, suara-Mu mencalikan mataku, dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu Kau baru namaku, Kau Tuhanku, ku nyanyi kebesaran-Mu Tuhan. Dalam hidupku Kau nyata, dalam hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidupku Kau nyata, dalam hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita katakan lagi dari awal, dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku cinta Kau, kasih-Mu nyata dalamku, hidupku dalam naungan kasih-Mu. Sejak saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidupku Kau nyata, Kau sangat baik. Napasku
Penjalikan mataku dalam terang, Kau ada bagiku. Tahu semua Bapakku, Kau Tuhanku. Ku pastikan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Coba lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apa kau masih mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata? Coba lihat semua kebaikan yang kau rasakan detik demi detik. Apa kau mengatakan bahwa Tuhan itu jauh darimu? Coba lihat. Coba lihat dalam hidupmu. Masihkah kau protes ketika Tuhan tidak mendengarkanmu? Masih kau meniadakan Tuhan dalam hidupmu? Berapa banyak kau buang waktu hanya memikirkan kehidupanmu? Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu yang hancur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud, sujud
mampu mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud lawan dirimu, sujud dia. Urut tamaya nama santa kiara para nanaya, urus sika para dari guru papa baya siapa. Oh Jesus, ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku jauh hidupku baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atas. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku jauh hidupku baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan lagi, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus Yesus Tuhanku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di atasnya. Benar Tuhan, karena itulah kami datang Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkatakan besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih ya Bapa. Tangan-Mu Tuhan selalu
ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kayak mau terbang dengan sayap-Mu selalu Tuhan. Biarlah beban kami menjadi ringan Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Biarlah kami bisa menikmati Tuhan, hidup bersama dengan Engkau. Bahwa tujuan kami Bapa, kami ingin berjumpa muka dengan Engkau Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat wajahku Tuhan, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, pertolonganku, pertolonganku di tempat. Ya Bapa, hanya Kau yang menolong kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa, aku berserah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesus. Rajaku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau Allah yang hidup. Ku nyanyi haleluya, ku
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku katakan dari hatimu, oh Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, Kau dahsyat ya Tuhan, Kau ajaib Bapa. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Bapa. Berfirman tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu menerobos hati kami, pikiran kami, supaya kami tahu Bapa, Engkau Allah yang besar. Dalam satu nama Yesus Tuhan, berbicaralah Bapa. Amin. Kita buka firman Tuhan Roma pasalnya yang ke-10. Kita akan baca satu ayat saja, ayat 17. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Mari Bapak Ibu, Saudaraku kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman oleh Yesus Kristus. Firman dalam bahasa aslinya dikatakan dafar. Dafar itu bicara adalah perintah dan titah. Berarti kalau dikatakan firman adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Firman adalah sesuatu yang harus wajib setiap orang melakukan tanpa terkecuali. Itulah pengertian firman. Dafar. Saudaraku yang terkasih, firman menghasilkan dua. Yang pertama sekali adalah bicara kebaikan, yang kedua adalah bicara kebenaran. Kalau bicara kebaikan, maka kita akan selalu melakukan hal yang baik. Apa hal yang baik? Seperti bertanggung jawab, tidak merugikan, membantu orang lain, mengerti orang lain, berkomitmen, memendam sesuatu untuk tidak berantem. Tetapi satu hal, di sana tidak ada nama Tuhan dimuliakan. Itu kalau bicara tentang kebaikan. Tapi bicara tentang kebenaran, dia akan melakukan semuanya itu, dia bertanggung jawab, tidak merugikan, tidak mengerti orang lain, membantu. Tetapi dia akan menyatakan Yesus kepada setiap orang yang dia bantu. Kalau kebaikan itu awalnya oke. Ya. Tetapi kebaikan akan membuat orang jatuh dalam kejahatan. Karena orang yang baik akan membuat orang lain memuji dia. Orang yang baik hanya menuntut orang lain mengakui dia. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa di sana tidak ada nama Yesus yang dimuliakan. Itu orang-orang baik. Makanya kalau ketemu orang baik itu menyenangkan gak kira-kira? Menyenangkan. Kita ketemu orang baik itu menyenangkan. Kenapa? Karena dia terjebak dengan kebaikannya. Itu orang baik. Dia akan terjebak dengan kebaikannya.
nggak menolong, nggak enak. Nanti dibilang jahat. Nggak menolong, nggak enak. Nanti dibilang apa? Nggak peduli. Itu yang terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Terjebak dengan kebaikan. Tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau menjadi orang benar, maka dia akan menyatakan Yesus. Ketika misalnya dia membantu seseorang, dia akan katakan, kamu tahu nggak kenapa saya membantumu? Ini semua karena Tuhan Yesus. Kau harus cari Tuhan. Harus begitu. Kalau orang main di kebenaran, maka dia akan menyatakan, ini semua karena Tuhan Yesus dan kau harus cari Tuhan. Saya punya pegawai yang selalu saya katakan gitu. Sebelum kita kerja saya briefing. Apa pekerjaan apa yang membuat segala macam, saya katakan. Bahwa kalian kalau tidak punya Tuhan yang hidup, kalian tidak akan bisa jadi apa-apa. Kalian akan tetap menjadi pesuruh. Saya sampaikan begitu. Kalau iman saya mengatakan Yesus. Kalau hari ini saya katakan kepada kalian harus menyembah Yesus. Mungkin bagi kalian kita beda cara pandang. Tapi saya mau katakan sembahlah Tuhan yang hidup. Yang saya kenal dalam diri Yesus. Itu selalu saya sampaikan ketika sebelum kita mulai bekerja. Kenapa? Karena saya tidak mau terjebak menjadi orang baik. Mungkin kita hebat dengan semua penyelesaian hidup kita. Kita bisa menyelesaikan banyak persoalan orang lain. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan dimuliakan di sana? Apakah mampu mengubah paradigma orang? Kalau tidak, maka kita hanya status menjadi orang baik. Mungkin banyak di antara kita menjadi orang baik. Dampaknya apa? Mendam kan? Nolak gak enak. Tapi di sini udah gak enak. Jadi orang baik. Orang datang. Akhirnya orang mengatakan bukan Tuhan yang menolongnya. Tetapi kita adalah superhero-nya. Ini kejahatan banyak orang terjebak. Apa yang membuat kita akan menghindari hal demikian? Ketika kita mulai bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan buat orang ini. Bukan lahir dari apa yang kita pikirkan, bukan lahir dari apa yang kita mau, bukan lahir dari keahlian kita, tapi lahir dari apa yang Tuhan inginkan buat orang itu. Sehingga ketika dia ditolong, dia tahu bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Kalau saudara melihat kisah Petrus ketika dia putus asa, menjala satu harian tidak dapat, dan Tuhan mengatakan lempar jalamu, maka hasilnya banyak. Lihat orang-orang yang di sekitarnya, mereka adalah orang-orang yang kemudian kagum terhadap Yesus. Karena apa yang diperbuat. Mampukah kita membuat orang-orang di sekitar kita kagum kepada Yesus yang kita sembah? Atau jangan-jangan kita hanya sebagai bahan cemoohan. Percuma ke gereja tapi kelakuannya jahat. Percuma ke gereja tapi pelit. Percuma ke gereja, tapi menipu orang, merugikan orang, ngebohongin orang, apapun. Kemudian muncullah white lie, bohong-bohong putih, yang tanpa sadar membuat iblis adalah bapaknya, bukan Yesus. Karena Tuhan tidak mau kebohongan sekecil apapun.
Saudara, ada 3 jenis pendengar firman. Yang pertama adalah orang yang haus kepada Tuhan sehingga dia ingin mendekat dan ingin mengetahui tentang Tuhan. Itu orang yang pertama. Yang kedua adalah orang yang seperti babi. Diberi mutiara, lalu diinjak-injak. Kemudian apa? Diserang orangnya. Coba kita buka Matius pasal yang ke-7. Saudara baca bersama-sama. Ini tipe kali ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 6. Sudah bisa tayang? Saudara bisa baca bersama-sama. Belum? Oke. 1, 2, 3. Inilah persoalan ketika banyak orang menangkap firman Tuhan dengan otak. Sehingga kelakuannya seperti babi yang menginjak-injak mutiara itu. Yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Bahkan menyerang balik. Itu persoalan terbesar banyak anak-anak Tuhan. Diserang balik. Kenapa? Karena semua firman yang didapat hanya disimpan di otak. Kemudian yang ketiga, tipikal pendengar firman adalah, yang ketiga adalah orang yang seperti anjing yang pulang kemuntahan. Sudah dilepaskan tapi dipungut lagi. Coba kita buka ayatnya, Amsal 26 ayat 11. Saudara baca bersama-sama. Ini TV-nya kenapa enggak ini muncul ya? Amsal 26 ayat 11. Sudah? Oke. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertanyaannya satu, saudara di nomor berapa? Saudara di nomor berapa? Apakah saudara yang haus akan Tuhan dan ingin selalu mendekat mengetahui tentang Tuhan? Ataukah saudara hanya seperti babi yang diberikan mutiara, tapi kemudian diinjak-injak? Ataukah saudara seperti anjing yang pulang kemuntahan? Dan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tipikal anjing yang pulang kemuntahan. Ada 2 ini yang jadi anak-anak Tuhan yang terjadi. Yang mengaku anak Tuhan nih. Anjing yang pulang kemuntahan. Sudah buat komitmen dalam Tuhan. Tetapi kemudian memakan muntahnya kembali. Balik lagi ke muntahan. Pertobatan yang hanya sementara. Pengen Tuhan? Kemudian dia datang ke Tuhan, mulai ngikutin Tuhan, tapi kemudian dia balik lagi ke muntahannya. Balik lagi ke muntahan ke masa lalu. Oke? Yang kedua, tipikalnya yang saat hari-hari ini adalah yang babi dikasih mutiara, diinjak-injak. Itu orang-orang yang tinggal di gereja memahami tentang kebenaran pakai otaknya. Dia pegang banyak firman, dia pegang banyak pengejaran. Lalu kemudian mengata-ngatain. Lalu kemudian mempertanyakan pengajarnya. Ini yang terjadi. Dikasih mutiara, mutiaranya nggak mau, kemudian diserang. Saudara,
Kenapa? Karena kita hidup dengan pikiran. Pikiran yang selalu kita andalkan, pikiran yang selalu kita entertain setiap saat, sehingga tanpa sadar bahwa kita sudah terjebak dengan aturan-aturan. Kita hanya kejebak dengan ritual. Dan kita susah keluar dari situ. Bahkan mungkin punya prinsip, ya ke Tuhan gak usah sungguh-sungguh banget lah. Ke Tuhan setengah-setengah aja, separuh-separuh aja, gak usah lah total banget. Kalau total banget nanti kau makan pakai apa? Kalau kau nanti total banget nanti gimana hidupmu ke depan? Seolah-olah orang ikut Tuhan tuh jadi gembel. Padahal kita semua sepakat tahu bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara dapat nafas, saudara diberkati hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus yang hidup. Bukan karena kehebatanmu. Kamu pintar dalam segala macam. Kemudian Tuhan buat saya satu sarafnya bengkok, habis jadi gila. Kamu hebat semuanya. Tapi kemudian Tuhan patahkan kaki, selesai semua. Banyak orang tidak sadar. Saya menyadari sebuah titik dalam kehidupan saya. Ketika saya bawa kendaraan ataupun apapun itu di rumah, kenapa enggak Tuhan tiba-tiba saya lagi duduk ini dibuat runtuh? Kenapa enggak ketika saya di kendaraan tiba-tiba ditabrak orang? Atau saya menabrak? Dan saya tahu sekali bahwa itulah penyertaan Tuhan dalam hidupku. Tuhan menyertai sangat luar biasa, dikawal sampai saya ke tempat tujuan dan balik lagi ke rumah saya. Itu semua karena tangan Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak orang tidak mau mengakui itu. Hari-hari ini orang menghabiskan waktu berpikir sedemikian rupa. Detik demi detik berpikir tentang hidup, tentang apa yang dimakan. Akhirnya muncul apa? Kegelisahan, amarah. Apalagi yang muncul? Kekhawatiran, ketakutan. Saudara tahu gak? Itu adalah tindakan kebodohan yang luar biasa. Kalau orang bilang, terus kalau kita gak berpikir, apalagi yang kita lakukan? Pegang aja firman Tuhan, titik itu alasan. Makanya orang yang menginginkan firman Tuhan, orang yang mau hidup menjadi orang benar, dia akan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Bahkan titik puncaknya adalah muka ketemu muka. Jangan-jangan kita di tempat ini gak pernah merindukan itu. Yang kita rindukan bagaimana Tuhan memberkati, memberikan uang, anak-anak kita sehat, masa depan kita, suami kita baik, ya kan? Istri kita baik, anak-anak kita juara dan segala macam, bisa menjalani hidup. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita sudah berada di ujung maut. Kita sudah berada di jurang. Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan. Itu dicari orang itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai, memberi dan menyelamatkan. Sehingga mereka mencari keselamatan sendiri. Mereka mencari apa yang mereka pandang baik. Dan mereka kehilangan Tuhan. Bisakah uangmu membuat pasanganmu sayang samamu? Mungkin bisa sementara. Tapi jawaban yang paling benar tidak boleh, gak bisa. Bisakah hartamu membuat orang sayang samamu? Sementara.
Kita tahu, sama-sama tahu. Ketika orang tua meninggalkan harta benda, apa yang terjadi? Ribut satu ke rumah tangga. Betul nggak? Ada yang mau saling melaporkan, ada yang mau menjarakan, ada yang maki-makian, ada yang ketakutan, ada banyak berkocar kacir. Yang tadinya harus hidup bersama dengan sukacita. Tapi yang ditinggalkan adalah harta benda. Ribut. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak jujur dengan keadaan kita, maka kita akan seperti api dalam sekam. Ada asap, nggak ada api, tapi di dalam sudah terbakar semua. Banyak orang mungkin mengatakan, cuma asap doang, belum ada apinya kok muncul. Iya kan? Gak mau memadamkan, ngecek juga gak mau. Ini biasalah dalam hidup ya pasti ada lah keadaan-keadaan hidup yang berasap dan segala macam. Gak tahu dia bahwa apinya sudah semakin besar. Ya, api semakin besar. Begitu sudah terbakar, apinya sudah muncul, sudah panik. Udah susah memadamkan. Harusnya ketika orang hidup dalam firman yang benar, dia mulai peka. Kenapa ini terjadi? Kenapa di rumahku tidak ada damai? Itu kalau orang benar. Kenapa aku dan anakku tidak bisa berdamai? Kenapa aku dan istriku tidak bisa duduk bersama? Kenapa aku tidak bergairah di dalam Tuhan? Kenapa aku malas baca firman? Itu kalau orang benar dia akan tahu dengan benar. Kenapa orientasiku adalah uang? Kenapa ambisiku adalah harta dunia? Itu akan tahu dengan benar. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran. Itu susah terjadi kalau orang gak hidup dalam kebenaran. Ya biasa aja, ngeflat aja. Maka dia akan mengadopsi pemahaman umum. Ya wajar orang harus hidup. Kenapa Tuhan Yesus kemudian katakan manusia bukan hidup dari roti saja? Kenapa Tuhan bilang manusia hidup bukan roti tapi dari firman Allah? Karena firman itu mencelikkan, karena firman itu membukakan, karena firman itu membuat sesuatu yang mentok jadi punya jalan. Makanya kenapa dulu 3 bulan yang lalu kali ya, khotbah tentang kenapa Daud memilih mati di tangan Tuhan. Karena dia tahu bahwa mati di tangan Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada di tangan orang lain. Karena dia tahu siapa Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan gampang menolak dosa. Kalau hari ini kau gampang ditarik kepada dosa, coba tanya statusmu, kau menjadi orang baik atau orang benar. Ketika kau terpancing oleh kekhawatiranmu, ketakutanmu, kegelisahan hidupmu, bahwa kau masih posisi orang baik, bukan orang benar. Karena orang benar, dia akan tahu melawan dari dirinya. Dia akan tahu bahwa Tuhanlah pengharapannya, sehingga dia datang bersujud dan tiap hari menyembah Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia menyembah Tuhan terus menerus. Dia tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena dia sangat tahu hubungan dengan Tuhan itu sesuatu hal yang menarik. Makanya kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh ke Tuhan, jangan-jangan roh kita mengatakan Tuhan itu tidak menarik.
Karena tidak ada kehidupan dalam Tuhan. Jangan-jangan kita katakan itu. Jangan-jangan kita katakan, malaslah ke Tuhan, banyak aturannya. Harus mengampuni, harus tenang. Gak boleh stres. Namanya juga hidup kan, gak apa-apa begitu. Tapi saudara tahu bahwa kita masuk dalam kejahatan. Kalau Tuhan menentukan segala sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengambil dari kita. Itu kita harus camkan dengan baik. Yang mana kita menangkap Tuhan dengan hati kita atau menangkap Tuhan dengan otak kita. Kalau menangkap Tuhan dengan otak, maka hanya sampai di otak kita. Waktu ada serangan, kita lupa tentang firman Tuhan yang menguatkan kita. Tapi seseorang yang menangkap dengan hatinya, waktu ada serangan, tidak, aku tidak mau mengikuti karena aku mengasihi Yesus. Rasa cinta itu yang Tuhan butuhkan, Bapak Ibu. Sedalam apa kecintaanmu kepada Tuhan sehingga kau menolak banyak tawaran-tawaran pikiran, perasaan, tawaran-tawaran dosa. Seberapa kau mencintai Tuhan? Ya? Karena banyak orang itu cinta Tuhan, tapi tawaran-tawaran dia terima. Ketika ada masalah dengan keluarga, dia ikut stres. Ikatan batin. Padahal kunci ke Tuhan apa? Datang, duduk tenang, dan mengucap syukur. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena menghabiskan waktu, karena lebih memikat, lebih tertarik pikiran-pikiran yang membawa kita menjadi stres. Itulah kejahatan banyak anak-anak Tuhan. Pilihan di tangan saudara-saudara. Kalau kau tidak bisa menolak dosa, kalau kau tidak bisa menolak keinginan dunia ini, kalau kau masih stres dengan keluargamu, kau masih stres dengan kehidupanmu, bahwa sebenarnya hatimu kosong. Karena orang yang hatinya penuh dengan Tuhan bersuka cita. Dia akan punya kekuatan dari dalam dirinya untuk mengatakan tidak terhadap dosa, terhadap apapun itu. Terhadap tawaran-tawaran apapun itu, dia akan mengatakan demikian. Tapi kalau kita ngikutin, kapan Tuhan mau mengubahkan segala sesuatunya dalam hidup kita, kalau kita gak mau datang ke Dia? Kapan Tuhan memulihkan banyak hal dalam hidup kita, kalau kita tidak sujud di kaki Tuhan? Gak bisa. Kapan Tuhan mengubah hidup kita, kalau hati kita tidak melekat kepadanya? Alkitab bilang, kalau ranting yang tidak melekat kepada pohonnya, mati dan kering. Boro-boro berbuah, mati dan kering. Karena gak melekat. Kalau melekat, seperti tadi babi yang pulang, yang mutiara, dia melekat. Berdaun mungkin. Tapi tidak berbuah. Gak ada buahnya. Sibuk menyerang. Ya, kalau orang-orang yang babi pulang kemuntahan itu begitu, sibuk dengan aturan. Kenapa? Karena di otaknya banyak aturan, begini, ini. Aturan harus begini, aturan begini. Padahal Roh Kudus masuk ke hati. Ketika Roh Kudus masuk ke hati, dia akan membukakan banyak hal. Bahkan di luar dari aturan.
Kalau teologi bicara firman, saudara buka Google, saudara bisa baca banyak hal di Google. Kalau pengetahuan. Tapi kalau bicara hati, ini yang harus kita cek masing-masing. Di mana hatiku? Apakah aku semakin merindukan Tuhan? Ataukah aku masih merindukan anakku berhasil, harta benda, sukses dan segala macam? Artinya kau tidak punya Tuhan di dalam hidupmu. Datang ke Tuhan Bapak Ibu. Tangkaplah Tuhan dengan hatimu. Tangkaplah Tuhan dengan kerinduanmu. Jangan mau menciptakan neraka dalam hidupmu. Karena banyak orang hari-hari ini tidak sadar menciptakan neraka. Mengumpulkan dendam, mengumpulkan kepahitan, mengumpulkan target, mengumpulkan keinginan, mengumpulkan kedagingan. Dia kumpulin. Dia lihat ke kiri, anaknya stres dia. Dia lihat ke kanan, pasangannya stres dia. Ya kan? Dia ingin keluarganya baik. Dia telepon anaknya, bermasalah, stres dia. Bolak-balik hidup dengan itu. Apakah orang bisa hanya memegang Tuhan hidup? Bisa, sangat bisa. Saya sudah buktikan itu, sangat bisa. Kalau hari ini saya ada, saya tahu ini semua karena Tuhan Yesus. Pure Tuhan Yesus. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat. Saya cuma seorang penjahat, saya seorang yang menyakiti hati Tuhan bolak-balik. Yang membohongi Tuhan. Yang pura-pura bertobat. Tapi saya tahu hari ini karena kebaikannya. Dan saya punya komitmen, ketika Engkau memanggil aku Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau sekali-kali pun. Kerinduan kita kepada Tuhan. Komitmen kita. Jangan seperti anjing yang pulang ke muntahan. Ketika kau sudah punya komitmen ikut Tuhan, ikutlah sepanjang hidupmu apapun yang terjadi. Jangan menjadi babi yang menginjak-injak mutiara. Pengetahuanmu penuh dengan teologi, tapi hatimu kosong. Bahkan kau menyerang banyak hal. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan Dia, yang haus akan pribadinya. Saya pernah katakan ke beberapa orang bahwa orang benar akan dikejar banyak hal. Karena Alkitab sudah katakan, segala sesuatu yang kau dapatkan itu adalah tambahan, bukan tujuan utama. Pertobatan suamimu, pertobatan istrimu, pertobatan anak-anakmu, pertobatan keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, itu adalah tambahan. Bukan yang utama. Karena yang utama adalah carilah kerajaan Allah. Hiduplah melekat dengan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah haus akan Tuhan. Supaya terjadi pemulihan atas hidupmu dan keluargamu. Kalau tidak, kau akan begini-gini saja. Bahkan kita akan hanya menjadi tipikal dua, babi dan anjing. Kalau kau masih hidup dengan pola semacam itu, suatu saat nanti orang mengatakan anjing gitu. Kau akan nangis, Tuhan, ya Tuhan, itu aku Tuhan. Karena aku yang bolak-balik ke muntahan. Kalau dibilang babi gitu kan. Ya Tuhan, aku yang gak pernah pegang kebenaran-Mu, itu aku. Bukan kita marah, kok saya dibilang babi, kok saya dibilang anjing. Ketika kau tangkap pesan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada siapapun di sekelilingmu. Ingin menunjukkan pribadimu.
Kalau engkau tidak bisa lagi ditegur lewat banyak hal, lewat keadaan pribadi, lewat omongan orang lain, lewat omongan firman dan segala macam, maka terakhir Tuhan akan datang. Kalau dia sayang kepadamu, saking sayangnya, dia izinkan patah kaki, dia izinkan penyakit hancur. Saking sayangnya Tuhan. Kenapa? Titik terakhir. Siapa tahu balik. Siapa tahu kembali ke Tuhan. Siapa tahu datang menyembah Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Artinya ada dosa yang di situ. Makanya setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita ada dosa di situ. Kehancuran, kegagalan, segala macam ada dosa di situ. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita kembali sama Dia. Karena Tuhan ingin kita menyembah Dia dengan benar. Jadilah orang-orang yang peka dengan Tuhan. Amin. Peka dengan Tuhan, pegang Tuhan seumur hidupmu. Pegang firman Tuhan adalah kekuatan itu. Jadi orang-orang yang haus. Jadi orang-orang yang menangkap Tuhan dengan hati, bukan dengan otak. Kalau orang yang menangkap dengan hati, dia hanya tunduk mengikut. Gak bertanya macam-macam, dia akan tunduk mengikut. Makanya kenapa Tuhan kemudian melambangkan domba? Karena domba itu nurut. Kalau kambing bawaannya apa? Nanduk. Tuhan selalu melambangkan domba. Makanya Tuhan bilang dia adalah gembala. Dan satu sisi dia juga menjadikan dirinya menjadi anak domba Allah yang nurut sepenuhnya. Kalau kau benar-benar mau hidup dalam Tuhan, tunduk aja, ikut. Ikut. Mungkin otak kita gak nyampe. Udah ikut aja. Mau apapun itu. Mau berantakan, mau hancur-hancuran, ikut aja udah. Ikut aja dulu. Ya, karena domba pun ketika dia mau masukin rumput yang hijau, dia harus jalan di batu, dia harus jalan di posisi di tepi jurang. Tapi kalau dia ngikut nggak masuk jurang, kalau dia ngeyel dia belok sedikit aja jatuh ke jurang. Tapi banyak orang tidak sadarkan itu. Kenapa tidak sadar? Ya, karena selama ini hanya ditangkap dengan otak, bukan dengan hati. Cek dirimu masing-masing. Pilihan di tanganmu masing-masing. Engkau mau jadi apa? Engkau mau jadi yang haus akan Tuhan? Atau mau tipe yang lain? Saya tahu saudara-saudara sini semua orang-orang pintar, bukan orang bodoh. Saya tahu di sana. Saya tahu itu. Jangan biarkan kepintaranmu membuat engkau jatuh dalam dosa. Membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi datanglah merendahkan hatimu dan menyembah Dia. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan, kudus sucikan hati kami. Kuduskan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal menaungi kami. Biarlah cinta-Mu yang kuat tinggal dalam diri kami. Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak masuk ke dalam perjamuan-Mu. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami sering sekali hanya haus pujian, haus perhatian. Kami tidak haus akan Engkau, ampuni kami. Biarlah rendahkan kami di hadapan-Mu supaya kami melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami Bapa. Kasihani kami Tuhan. Firman-Mu yang berkata kepada kami, itulah yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Katakan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Katakan, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Mari kita berdiri. Karena ku sembah Yesusku, Rajaku. Kita katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk minta ampun kepada Tuhan dengan semua pikiran kita, perasaan kita yang keliru. Engkau dengarkan kami ya Bapa atas semua kebodohan kami. Kami hidup dengan apa yang kami pandang baik dan kami pikirkan baik. Namun Engkau mau Tuhan kami hidup dalam hati, dengan hati kami hidup dalam kebenaran yang Engkau perintahkan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Ampuni semua pelanggaran kami. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan mengingat akan semua kasih dan setia-Mu kepada kami. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan anggur, kuduskan roti yang akan kami makan Tuhan. Biarlah itu Tuhan menyatu atas tubuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat rotimu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kau percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat anggurmu. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kau percaya bahwa anggur di tanganmu adalah darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Katakan, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan
akan terbang tinggi di tengah badai. Urona mayara nana siata parana. Utamanya Uro payara papapap siara manana kyo. Jesus. dan perlindungan Oh Yesus Tuhanku. bagiku. Pertolonganku Di tempat maha tinggi. ku mengangkat tangan. Oh Jesus. Aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Tolong yang kau akan terbang. Kiroto siti piara para anak yoro. Oh di sosora tamara anak kiara tata tata pasindora. Oh kau kuasa. Dan perlindungan Yesus. Pertolonganku. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku sembah. Pertolonganku. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Karena ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tubuhmu menyatu atas tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita beriang-riang karena Yesus Tuhan hidup di dalam hidup kita. Kecap dan lihatlah. Mari kita kecap, mari kita lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita, kita beriang-riang, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, katakan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukuri bagimu Tuhan.
terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita mau katakan hari yang terindah. dengarkan pernyataan kami Tuhan. Di hati kami ada Engkau. Itulah yang membuat kami bersuka cita.
Itulah komitmen kami Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Biarlah cinta-Mu tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu selalu tinggal dan menaungi kami. Terima kasih Bapa, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Cinta dan kekuatan, berkat, kasih dan penyertaan. Damai yang melampaui segala akal, sukacita yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus, Roh Allah yang besar, yang hidup, yang mengasihi, yang merawat engkau sampai Tuhan menjemputmu. Terimalah Roh Kudus menaungi engkau. Terimalah Roh Kudus memenuhi engkau. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Terima